Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Syariah yang berjudul Manajemen Lembaga. Perkenalkan, nama saya Ahmad dan Firdaus, bertugas sebagai moderator. Yang kedua yaitu Jamilatun Sika Karimah yang bertugas menjadi seorang narasumber yang pertama. Yang kedua yaitu Abdul Malik yang menjadi sebagai narasumber kedua. Yang ketiga yaitu Fariza Nurillah yang menjadi sebagai narasumber yang ketiga. Baiklah, pada malam hari ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita buka acara presentasi hari ini yang berjudul Manajemen Lembaga. Untuk lebih lanjutnya, saya serahkan kepada penyaji pertama yaitu Jamilatun Sika Karimah. Untuk waktu saya persilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini banyak perkembangan bank atau keuangan yang berlabel Islam, berlabel syariat maksudnya. Dengan inovasi baru ini dapat memberi kesempatan bagi para pelaku ekonomi, juga khususnya dalam bidang perbankan. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini merupakan salah satu instrumen yang mengatur aturan dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, lembaga ini tidak akan memberi usaha yang di dalamnya terdapat hal-hal yang diharamkan seperti narkoba, juga senjata ilegal, dan proyek-proyek yang dapat menghancurkan syiar Islam seperti itu. Yang kedua, menurut Dahlan Siamat, yaitu lembaga keuangan adalah lembaga usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan claims dibanding dengan aset non-finansial atau aset real. Lembaga keuangan syariah juga memiliki prinsip-prinsip, yaitu prinsip keadilan, yaitu berbagi keuntungan atas dasar penjual real yang disesuaikan dengan konstitusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua, prinsip kemitraan, yaitu posisi nasabah penyimpanan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, prinsip transparansi, yaitu prinsip yang menekan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberi laporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan agar nasabah penyimpanan dana atau investor dapat memantau dan mengetahui kondisi perihal dananya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Abdul Malik. Waktu tepat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah lembaganya keuangan syariah di Indonesia tidak lepas dari undang-undang yang pernah dibuat oleh pemerintah nomor 7 tahun 1992. Undang-undang ini dianggap sebagai payung hukum bagi lahirnya lembaga keuangan syariah. Undang-undang ini menyebutkan kemungkinan berdirinya sebuah bank dengan sistem bagi hasil. Undang-undang ini lalu menjadi dasar lahirnya Bank Muamalat Indonesia. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memungkinkan beroperasi dual banking system
dalam sistem perbankan nasional. Akibatnya, sejumlah bank konvensional di Indonesia membuka definisi syariah dalam sistem pelayanan mereka kepada para nasabah. Pada tahun 2005 tentang berdirinya 3 bank umum syariah seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Selain itu, sedikitnya terdapat 19 unit usaha syariah seperti IFI, Bukopin, Danamon, Niaga, BNI, BRI, BII, HSBC, BTN, Bank DKI, Bank Jabar, BPD Sumut, BPD Riau, BPD Kalset, BPD Aceh, BPD NTB, dan BPD Sumsel. Selain unit usaha syariah ini telah berorganisasi 92 BPR syariah. Faktor politik Indonesia yang kondusif turut memicu perkembangannya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Harmonisasi hubungan antara Islam dan negara penghujung milenium memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi tumbuhnya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Keuangan syariah atau UJKS juga semakin menunjukkan eksistensinya, seperti halnya Bank Syariah. Kegiatan unit jasa keuangan syariah adalah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad murabahah salam. Kemunculan bank-bank syariah dan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya di Indonesia ini merupakan fenomena menarik yang kehadirannya tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor. Pertama, kepercayaan kaum muslimin bahwa di samping sebagai sebuah agama dalam pengertian sebuah sistem kepercayaan, Islam juga merupakan a way of life atau jalan hidup yang komprehensif. Islam memiliki teori politik, sistem etika, dan prinsip-prinsip ekonomi terdiri dari 1. Diyakini bahwa mengenalkan sistem sebagai nilai tersebut merupakan suatu tugas setiap muslim. Kedua, dari segi struktur penduduk, Islam di Indonesia merupakan mayoritas. Sebagai wajar muncul kesadaran di kalangan umat untuk melembagakan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut, termasuk di bidang muamalah. Menjalankan ibadah menurut agama masing-masing dijamin pelaksanaannya dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Larangan riba merupakan ide sentral dalam ajaran ekonomi Islam sehingga bagi sebagian umat Islam yang berpegangan teguh akan keidentikan bunga bank dengan riba. Pada dasarnya, transaksi mereka di bank konvensional bukanlah merupakan cerminan nilai-nilai yang mereka anut. Banyak dari mereka yang melakukan transaksi di bank konvensional dengan alasan terpaksa karena tidak adanya pilihan lain. Bahkan masih terdapat segmen tertentu dari masyarakat yang selama ini belum tahu atau tidak mau bersentuh oleh layanan perbankan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya materi yang ketiga atau disebut dengan materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Farza Nurillah. Waktu tepat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang sumber daya manusia yang merupakan tentang aset suatu lembaga atau organisasi yang sangat vital. Menurut Hasibuan, manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan sesi mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja. Agar efektif dan efisien, lembaga keuangan syariah ini akan menjadi salah satu acuan memberikan kepercayaan antara atasan, staf, dan karyawan. Sumber daya insani harus mampu bekerja sama
dalam mencapai visi dan misi serta strategi bisnis keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasional dan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Alhamdulillah, materi kita kelompok 1 setelah selesai, maka selesai pula lah presentasi kelompok kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Anda dengar semuanya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, meskipun banyak masalah gugupnya dalam menyampaikannya. Maaf karena kami semuanya masih belajar, jadinya kami tidak bisa sebaik mungkin dalam menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan manfaat dan barokah dari apa yang telah disampaikan oleh penyaji-penyaji kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.